Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muzayana Sadia. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, karena subscribe itu akan memberikan kalian memberikan kalian suatu manfaat untuk berkembangnya konten ini atau berjalannya sharing dari video-video di YouTube. Semoga konten-kontennya selalu bermanfaat dan memberikan informasi yang baik untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita rahmat dan juga diberikan kita kesempatan untuk saling sharing dan saling diskusi dan saling bertukar pikiran, juga untuk memecahkan suatu fenomena atau masalah di literasi Indonesia. Nah, di sini juga kebetulan membahas tentang bagaimana fenomena literasi dan juga sastra yang dianggap sama gitu oleh milenial atau kalangan milenial sekarang. Jadi fenomenanya itu suatu gejala gitu, atau sesuatu hal-hal yang dirasakan atau hal-hal yang berbau dengan fakta atau tidaknya kejadian gitu. Nah, kejadian ini gimana ya, atau sekedar opini gitu, opini semata. Nah, fenomenal ini ya sesuatu yang mungkin luar biasa gitu, perbandingan mereka atau mereka tidak bisa membandingkan, atau hal-hal yang mungkin menjadi tanda tanya gitu di kalangan milenial gitu. Nah, apa sih sastra itu? Nah, apa juga literasi? Nah, kita akan membahas tentang apa ada persamaan atau ada perbedaan di literasi dan juga sastra ini. Nah, di sini literasi itu istilah umumnya itu merujuk kepada seperangkat kemampuan atau keterampilan dari individu dalam membaca, menulis, dan juga berbicara, atau menghitung, atau memecahkan, atau masalah yang tingkat keahlian itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu artinya lebih luas gitu, lebih luas jangkauannya. Nah, dan literasi itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Sedangkan ya berkaitan dengan sastra juga, tapi berbeda gitu. Kalau literasi sama sastra itu berbeda dalam maknanya gitu. Namun mereka itu menyamakan literasi itu ya sama halnya dengan sastra, tapi literasi itu cangkupannya lebih luas gitu. Kalau sastra itu nanti ada beberapa jenisnya, nanti kita akan bahas. Literasi juga kayak sesuatu kegiatan seperti membaca, menulis, berbicara, menghitung, atau memecahkan masalah apapun itu literasi. Nah, di sini kita membahas pengertian literasi secara bahasa dulu, atau secara mungkin lebih mendalami maknanya gitu. Nah, literasi itu berkaitan dengan orang yang belajar gitu, atau disebut National Institute for Literacy. Itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi itu kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan yang saya bilang memecahkan gitu. Nah, di situ ada tingkat keahlian yang diperlukan gitu dalam pekerjaan atau keluarga atau masyarakat. Nah, Education Development Center itu untuk menjabarkan pengertian dari literasi itu kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimiliki gitu, atau tidak sebatas kemampuan baca tulis saja gitu. Nah, UNESCO juga menjelaskan bahwa literasi itu seperangkat keterampilan yang nyata gitu ya, khususnya keterampilan dari kognitif dalam membaca dan juga menulis, atau terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud itu yang diperoleh dari siapa keterampilan tersebut diperoleh atau bagaimana cara untuk memperolehnya. Nah, menurut UNESCO itu pemahaman seseorang untuk mengenai literasi itu akan
dipengaruhi oleh oleh kompetensi bidang akademik atau konteks nasional, institusi atau nilai-nilai budaya serta pengalaman dari kita. Nah, kemudian di dalam misalnya di dalam kamus online itu ada yang lupa pokoknya, kalau nggak salah Merriam Webster. Nah, di situ dijelaskan bahwa literasi itu kemampuan atau kualitas yang melek aksara gitu. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat kemampuan membaca, menulis, dan mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Nah, di sini ada macam-macam juga literasi. Nah, ada literasi media, literasi digital inklusif, dan juga ada literasi informasi, literasi saintifik atau literasi hukum, literasi ketatanegaraan, literasi ekonomi makro, literasi sastra juga. Nah, literasi sastra. Nah, di situ ada bagiannya juga gitu. Itu sastra itu bagian dari literasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa literasi dari segi pengertian, tujuan dan juga manfaat atau contohnya. Nah, di sini ada dilansir pengertian dari beberapa banyak kalangan. Literasi itu menurut bahasa itu disebut literatus. Nah, di mana yang berarti itu orang yang belajar. Secara garis besar literasi sendiri itu ya secara umumnya itu merujuk pada kemampuan atau keterampilan seseorang yang menurut saya itu tentang membaca, menulis atau berbicara atau menghitung, yang juga memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dinamakan literasi juga. Nah, literasi ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Nah, sedangkan dari Education Development Center itu literasi itu dijabarkan sebagai kemampuan individu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu memiliki kemampuan tidak sebatas baca tulis saja gitu, tapi umum gitu, secara luas. Nah, dari pendapat UNESCO ya juga begitu, yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah, jadi pengertian literasi itu ya bisa menangkap atau gambaran besar apa itu literasi gitu. Nah, tujuan dari literasi tersebut itu ada yang untuk menciptakan atau mengembangkan budi pekerti yang baik, atau menciptakan budaya membaca di sekolah dalam masyarakat, atau meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai informasi, hal-hal yang bermanfaat juga, atau meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap suatu bacaan, atau juga sebagai bahan berpikir agar lebih kritis juga, atau memperkuat nilai kepribadian. Nah, manfaat literasi ini ya untuk membahas pengertian dari tujuan literasi, ya secara lebih meningkatkan pengetahuan seperti kosakata, atau membuat otak itu bisa lebih bekerja optimal dan menambah wawasan, juga mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi atau suatu bacaan gitu, atau mengembangkan kemampuan verbal juga, atau melatih kemampuan berpikir atau menganalisa juga bisa, atau melatih fokus atau konsentrasi, atau melatih melatih diri juga, atau melatih bisa nulis atau merangkai kata dengan baik juga. Pokoknya cangkupannya itu luas kalau literasi. Nah, misalnya contoh dari literasi sekolah. Di situ seorang siswa itu tentunya kalian itu harus gencar kan mengikuti kegiatan literasi sekolah. Bahkan di sekolah kalian itu di sekolah kalian itu gak ada gitu, gak ada gak ada salahnya gitu mengajukan hal kepada bapak guru di sekolah gitu. Nah, menurut menurut ahli itu ada beberapa prinsip gitu yang ditekankan dalam literasi sekolah. Ya, misalnya program literasi yang berimbang. Nah, di situ kan ada program literasi yang berlangsung pada setiap kurikulum, atau merayakan keberagaman di kelas atau lingkungan sekolah, atau juga punya prinsip diskusi atau strategi bahasa lisan juga. Ya, mungkin banyak contoh program literasi di sekolah yang bisa kalian lakukan untuk membudayakan membaca, atau punya jadwal rutin gitu untuk mengunjungi perpustakaan, atau membaca setidaknya lah 1 per minggu gitu, membaca buku dan membuat pohon literasi, atau membuat mading per kelas, atau papan di tembok itu papan mading di sekolah, atau membuat
read corner, atau juga ya lebih sering mencari diskusi di perpustakaan juga ya, banyak pengetahuan dan juga wawasan. Nah, di sini juga ada literasi digital. Nah, itu literasi digital itu semakin berkembangnya zaman, tentu makin banyak juga gitu yang berinovasi ke dunia digital ya, termasuk literasi. Nah, itu dilansir dari beberapa banyak media. Literasi digital itu merupakan pengetahuan gitu atau kemampuan seseorang gitu untuk menggunakan media digital yang alat komunikasi yang kemudian menggunakan secara sehat, bijak dan juga cerdas. Nah, jadi kenapa enggak gitu bisa membaca lewat buku atau lewat digital. Nah, juga media-media yang lainnya seperti handphone atau tablet atau komputer. Nah, di situ literasi itu akan lebih maju, lebih berkembang gitu ya, sesuai dengan zamannya. Nah, atau video literasi atau video gabungan dari gambar-gambar maupun foto yang disertai teks, atau bisa berisi ajakan, seruan atau informasi gitu bagi audiens. Nah, di sini mengenai literasi itu cukup membantu kalian gitu untuk membaca atau memberikan suatu informasi. Pokoknya banyak manfaatnya dari literasi. Nah, kali ini kita membahas tentang sastra. Nah, sastra ini ya gimana ya? Sastra itu katanya sih kata serapan dari bahasa Sanskerta. Nah, di sini ada teks yang mengandung instruksi di mana atau disebut dengan pedoman juga, atau kata dasar yang berarti instruksi atau ajaran, ajakan gitu. Nah, sastra itu tidak hanya teks yang berisi tentang instruksi, tapi lebih dari itu gitu. Dari bahasa Indonesianya itu kata itu bisa digunakan untuk merujuk kepada kesusteraan, di mana jenis tulisan itu memiliki arti keindahan gitu. Nah, itu kalian perlu ketahui juga pemakaian dari sastra atau sastrawi juga. Nah, segmentasi dari sastra itu lebih mengacu sesuai dengan definisinya gitu, sebagai bukan sekedar teks aja gitu. Sedangkan sastrawi itu lebih mengarahkan pada sastra yang kental kayak nuansa puitis atau abstraknya. Nah, di situ sastrawan itu salah satu contoh gitu, diartikan sebagai orang yang menggeluti sastrawi atau ya bukan sastra gitu, karena sastrawan itu seseorang yang menyukai nuansa puitis atau abstraknya gitu, tidak sekedar teks. Kalau sastra kan teks. Nah, selain itu kesusteraan itu atau sastra itu bisa dibagi menjadi sastra tertulis atau sastra lisan atau sastra oral. Nah, di situ sastra itu tidak banyak berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana atau untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran gitu. Nah, biasanya kesusteraan ini dibagi menjadi daerah geografis atau bahasa gitu. Baik itu kayak kategori sastranya itu prosa, puisi, terus ada sandiwara atau drama atau novel sastra atau prosa panjang. Nah, di situ ada juga sastra nuansa kayak sastra Bali, sastra Banjar, sastra Batak, sastra Bugis, kan ekspresi gitu. Sastra Indonesia modern atau sastra Jawa, Madura, Makassar, Melayu, Minangkabau, terus apa lagi? Sasak atau Sunda atau Lampung atau Aceh, banyak lagi. Atau sastra barat dari Eropa, itu ada sastra Belanda, Inggris, Italia, Latin, Perancis, Rusia, Spanyol, Yunani dan yang lain-lain. Atau sastra Asia, di Arab, Tiongkok, Ibrani, India modern atau Jepang atau Parsi atau Sanskerta atau Melayu, pokoknya banyak lagi. Atau sastra dunia juga ada. Di situ ada aksara Nusantara, ada komik, ada pujangga Indonesia atau sastrawan Indonesia, terus Parasti Nusantara juga, pokoknya banyak. Atau novel itu menjadi wujud dari karya sastra prosa panjang gitu. Nah, di situ sastra
dari segi pengertian, sejarah, jenis, fungsi, ciri, dan unsur sastranya kita akan bahas di sini. Jadi kalian terus tonton videonya ini tentang sastra Indonesia itu dari segi bahasa yang terdapat di Indonesia. Dari segi bahasa berdasarkan dari garis besarnya sastra itu bahasa yang indah atau tertata dengan baik atau gaya penyajian yang menarik. Nah, sehingga berkesan di hati pembacanya gitu. Nah, seringkali sih saya itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sastra. Nah, kebanyakan orang yang menyamakan sastra dan juga bahasa. Nah, dalam sastra Indonesia itu banyak sekali bagian-bagiannya. Secara garis besar gitu, sastra di Indonesia itu terbagi menjadi dua gitu. Kalau nggak salah ya, sastra lama dan sastra baru atau modern. Nah, dari situ banyak contohnya seperti puisi, cerpen, novel, pantun, ada gurindam prosa, atau pokoknya banyak banget jenis-jenis karya sastra itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah, tidak bisa dikatakan semuanya itu sama. Tentu lebih jelasnya itu pengertian dari sastra itu dari beberapa ahli. Itu ada sastra kata pinjaman dari literatur Sangsekerta, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Atau penggunaan sastra ini sastra segmentasinya itu mengacu literatur yang lebih tepat sebagai teks gitu, yang lebih mengarah ke nuansa puitis sastra yang abstrak. Contohnya ya didefinisikan sebagai orang yang pupuklah sastra atau tidak sastra gitu, kayak Ahmad Badrun. Nah, di situ yang menjelaskan sastra itu kegiatan seni gitu yang menggunakan bahasa atau simbol lainnya seperti garis sebagai alat atau imajinatif. Atau menurut Mursal Esten, nah di situ menyatakan sastra itu pengungkapan fakta sebagai manifestasi artistik atau imajinatif gitu, imajinatif tentang kehidupan manusia, masyarakat, atau melalui bahasa sebagai media dan memiliki efektif positif terhadap kehidupan manusia. Banyak lagi pokoknya. Dan yang selanjutnya itu menurut Engleton pokoknya gitu, itu yang mengatakan bahwa tulisan yang halus. Nah, di situ dicatat untuk bentuk bahasa kerja gitu, bahasa sehari-hari atau cara yang didapatkan dalam bahasa yang disusun terus di dalamnya, dan banyak dipajang tepiskan gitu atau membuat aneh gitu. Atau menurut Penutur Sujiman, nah di situ karya sastra lisan itu memiliki sebagai karakteristik atau tulisan keunggulan seperti keorisinalan atau keindahan dalam isi atau ungkapannya juga. Nah, atau menurut Tarin itu sastra itu menjadi objek dari gejolak emosional penulis gitu dalam mengungkapkan seperti perasaan sedih atau frustasi, gembira. Atau dari Sumarto, itu sastra itu sebagai pengalaman atau ekspresi pribadi manusia berupa pikiran, perasaan, ide, semangat, terus bentuk gambaran yang membangkitkan gitu, memberikan semangat gitu. Atau menurut Semi, nah di situ menurutnya itu seperti bentuk kreatif atau hasil pekerjaan seni gitu, atau siapa objek dari bahasa manusia atau kehidupannya untuk menjadi suatu media gitu. Nah, itu menurut banyak sekali definisi sastra menurut para ahli. Atau menurut Sumarjo ini mengartikan sastra itu seni bahasa atau ekspresi spontan perasaan yang mendalam, ekspresi pikiran dalam bahasa, kehidupan yang disegel dalam bentuk inspirasi, keindahan, dan juga semua buku yang berisi perasaan kemanusiaan gitu. Pokoknya banyak lagi menurut para ahli tentang literasi. Saya banyak yang lupa, atau contoh dari Damono yang mengungkapkan kehidupan sastra itu menampilkan gambaran atau
Suitno. Nah, di situ ada menjelaskan tentang imajinatif, kreatif, fiktif juga, atau saini, pengalaman ekspresi pribadi juga, tentang manusia yang contohnya berupa pikiran, perasaan, atau ide. Pokoknya banyak lagi pengertian sastra menurut para ahli. Dan di sini banyak ciri-ciri karya sastra di mana bahasanya itu indah dan juga tertata dengan baik, ya sama seperti pengertian dari para ahli itu. Dan isinya itu menggambarkan manusia dengan berbagai persoalan gitu, atau gaya penyajiannya itu yang lebih menarik gitu, sehingga terkesan gitu di hati pembaca. Nah, di sini ada beberapa sejarah dari sastra Indonesia, di mana ada beberapa penelaah dari sastra Indonesia, di mana mencoba untuk membuat babakan waktu gitu, kayak periodisasi. Nah, di situ ada sejarah sastra Indonesia, di mana di antara para ahli atau sarjana itu ada persamaan gitu dalam membagi babakan waktu gitu dalam sejarah sastra Indonesia. Nah, di situ diteliti lebih lanjut agar lebih tampak bahwa masing-masing periodisasinya itu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik itu istilah atau maupun konsepnya gitu. Nah, di situ ada ikhtisar yang diikuti perbabakan waktu dalam sejarah sastra Indonesia. Itu ada masa kelahiran, di mana kayak 1900 sampai 1945 itu periode awal itu hingga 1933. Nah, periode 1933 itu sampai 1942 gitu. Pokoknya periode yang 1942 sampai ke 45. Nah, masa perkembangan itu di 1945 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini gitu. Dalam pembabakan ini ya angkatan dalam sastra Indonesia itu lebih menimbulkan berbagai kekacauan gitu, karena perbedaan dari periode yang satu dengan periode yang lain itu berdasarkan norma-norma umum juga dalam sastra. Nah, ada pengaruh situasi masing-masing zaman, dan sedangkan pembedaan angkatan yang satu dengan yang lain itu kayak ditekankan pada adanya perbedaan konsepsi masing-masing angkatan gitu. Nah, dalam satu periode itu mungkin kita menemukan aktivitas yang lebih dari satu golongan pengarang gitu, yang mempunyai konsepsi yang berbeda-beda gitu. Sedangkan munculnya periode itu tidak usah berarti munculnya angkatan baru dengan konsepsi yang baru gitu, tapi perbedaan dari norma umum dalam sastra itu sebagai pengaruh situasi atau suatu zaman mungkin menimbulkan suasana baru dalam kehidupan sastra, atau tanpa melahirkan suatu konsepsi dalam sastra baru yang dirumuskan oleh seseorang atau sekelompok sastrawan gitu. Pokoknya ada perbedaan kayak pendapat gitu istilahnya. Nah, itu ada periode sastra angkatan Balai Pustaka. Di situ ada banyak sejarah. Saya tidak bisa cerita karena saya kurang memahami, atau Sajak-Sajak Yamin atau Rustam Effendi. Di situ ada sejarah sastra juga. Kalian bisa membaca. Nah, di sini kalian harus tahu perbedaan dari karya sastra, baik itu karya sastra lama atau karya sastra baru. Nah, di sini karya sastra itu yang saya sebutkan tadi itu hasil karya manusia yang baik gitu. Hasil karya manusia dari lisan maupun non lisan, tulisan atau menggunakan bahasa sebagai media pengantar, atau memiliki nilai estetik, keindahan bahasa yang mungkin dominan gitu. Nah, contoh dari karya sastra itu ya seperti puisi, cerpen, novel, atau drama. Nah, perbedaan dari karya sastra lama dan juga baru atau modern ini itu sudah muncul sejak lama gitu, karena perkembangannya itu muncul karena sastra baru atau modern. Nah, tentu perbedaan dari karya sastra lama dan karya sastra modern ini ya banyak gitu perbedaannya. Tentunya yang dimulai dari ciri-ciri karya sastra lama itu, bentuk dari karya sastra lama itu berupa puisi yang terikat seperti syair, pantun, hikayat, dan juga mite, legenda, dongeng, atau bahasa pada karya sastra lama. Itu menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Arab atau bahasa daerah, atau tema yang digunakan cenderung kaku gitu, atau bersifat istanensentris, atau berupa mistis juga.
Nah, itu adalah latar belakang pencipta terpengaruh pada kesastraan yang mungkin Hindu, Islam, budaya tradisional, atau karyanya yang bersifat anonim, milik masyarakat gitu. Nah, perkembangan secara statis ini yang disampaikan lisannya secara turun-temurun gitu. Nah, sedangkan ciri-ciri dari karya sastra baru atau modern itu bentuk dari karya sastra yang berupa puisi bebas kontemporer seperti cerpen, novel Indonesia, drama Indonesia, mungkin pokoknya Indonesia banget gitu. Nah, karena bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa keseharian gitu, karena sering dimasuki bahasa kayak bahasa asing kreatif gitu, kayak ada pembaharuan gitu ya, ikut-ikut orang luar. Nah, tema yang diangkat seputar kemanusiaan atau kemasyarakatan atau kehidupan modern atau pergaulan dari remaja dan lain-lain, atau latar belakang penciptaan itu terpengaruh kepada kesusastraan barat atau budaya industri modern gitu, hak cipta pengarang individu gitu. Karena negara kita itu kayak apa ya, kalau ada sesuatu itu langsung viral gitu, jadi langsung dibuat apa-apa yang booming gitu. Nah, di situ ada perkembangan yang bersifat dinamis atau melalui media cetak atau audiovisual gitu, banyak jalur untuk mengembangkan sastra. Nah, di situ fungsi dari sastra itu dalam kehidupan masyarakat atau dari beberapa fungsi yang lainnya, itu ada fungsi yang dapat memberikan hiburan yang menyenangkan gitu bagi penikmat atau pembaca, ya fungsi rekreatif gitu, atau fungsi didaktif. Nah, di situ mampu untuk mengarahkan atau mendidik pembaca gitu, karena nilai-nilai yang terkandung dalam sastra. Nah, ada juga fungsi estetis karena mampu memberikan keindahan, kenikmatan, dan pokoknya memberikan sifat keindahan bagi pembaca. Atau dari fungsi moralitas yang mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca dan banyak banget memberikan moral yang baik atau buruk, atau sastra yang mengandung moral tinggi juga. Atau fungsi dari religius, sastra ini menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani, dapat dinikmati oleh pembaca juga. Pokoknya banyak banget fungsinya, manfaatnya, dan hikmahnya juga. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis sastra, di mana ada prosa juga. Nah, prosa ini ya bentuk seni sastra yang diuraikan gitu, kayak dengan menggunakan bahasa yang bebas dan juga cenderung tidak terikat irama, diksi, rima, dan bunyi atau kaidah atau serta pedoman kesastraan yang lainnya juga. Dan ada puisi juga. Nah, puisi ini karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan, atau dicirikan dengan pembahasan yang indah gitu, yang lantunannya indah. Nah, di sini ada beberapa unsur intrinsik dari puisi, di mana kayak diksi, imaji, terus majas, dan ada rima juga, ada irama, pokoknya banyak. Nah, unsur dari ekstrinsik puisi ini ya kayak ucapan atau gerakan wajah atau pengucapan halus jelasnya, atau syarat membaca puisi yang baik gitu, atau memahami isi puisi, artikulasi, atau memberikan jeda atau mengeja kata-kata juga. Nah, di sini juga ada drama dalam sastra. Sastra ini juga cangkupannya luas, tapi ada lebih tersendiri gitu pengertiannya gitu. Nah, drama ini bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas, panjang, dan juga disajikan menggunakan dialog atau monolog. Nah, di sini ada beberapa macam drama, kayak komedi, tragedi, dan juga tragedi komedi juga bisa, atau opera atau musikal juga banyak banget, apalagi unsur karya sastra. Di sini unsur karya sastra itu kayak unsur intrinsik, kayak tema, amanat, tokoh, penokohan, alur atau pengaluran, dan latar belakang atau pusat pengisahan. Nah, di sini ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri, untuk kayak pendekatan yang ilmu-ilmu kerabat seperti sosiologi atau psikologi juga. Nah, di sini kalian harus tahu perbedaan dari literasi dan sastra. Ini banyak yang
fenomena ya, katanya jadi fenomena literasi dengan sastra yang dianggap sama gitu di kalangan milenial. Nah, di sini literasi itu di sini saya memiliki perbedaan di mana analisa saya ini tentang literasi dan sastra. Nah, literasi ini versus literasi ini atau literatur. Nah, di situ mengenal perbedaan gitu, literasi atau sastra. Nah, untuk semua orang karena sering gitu ya cenderung membingungkan kata literasi dan juga sastra. Nah, secara bersamaan itu menganggap literasi dan sastra itu saling terkait gitu. Nah, ini bukan kayak masalah gitu ya, cuma memang benar bahwa melek huruf atau sastra itu memiliki hubungan yang asli gitu. Namun yang diasumsikan itu mayoritasnya itu lebih eksplisit. Literasi itu dapat didefinisikan itu sebagai kemampuan untuk membaca menulis bahasa sampai kayak semuanya gitu, kayak cangkupannya itu luas. Nah, sedangkan sastra itu terdiri dari karya seni, karya kayak bahasa gitu, kayak beberapa genre. Nah, di sini untuk memperoleh tingkat literasi itu merupakan kayak mendasar untuk memahami sastra. Kayak ya pokoknya ada perbedaannya gitu sastra dengan literasi gitu. Untuk memberikan pemahaman gitu agar kalian lebih mudah ya, kayak apa sih itu melek huruf. Nah, disebut kayak literasi yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk membaca menulis. Nah, di situ dianggap sebagai indikator pemahaman bahwa seorang itu memiliki bahasa. Di dunia modern, literasi digunakan sebagai indikator sejumlah indeks atau mengukur pengembangan manusia kan. Nah, sebagaimana besar negara itu percaya bahwa sangat penting untuk memiliki tingkat melek huruf. Ya harus tinggi gitu di kalangan masyarakat karena menjamin tenaga kerja itu akan mampu gitu. Nah, statistik dari menunjukkan bahwa tingkat melek huruf itu berkembang lebih rendah daripada negara maju. Nah, karena alasan ini negara berkembang ini telah melakukan sejumlah reformasi dalam pendidikan atau kerangka kerja hukum dengan meningkatkan tingkat melek huruf masyarakat atau menyoroti bahwa melek huruf itu lebih merupakan persyaratan dasar, yaitu memungkinkan seorang untuk mendapatkan sejumlah pemahaman bahasa gitu. Nah, apa itu sih sastra? Nah, di sini sastra itu mencakup semua karya tulisan dari suatu bahasa gitu, yang dapat menjadi kayak suatu karya atau genre seperti puisi, drama, novel, cerita pendek. Nah, itu karya seni itu melampaui bahasa, biasanya kayak percakapan orang untuk memahami sastra seseorang gitu, untuk membutuhkan keterampilan lebih dari sekedar melek huruf. Nah, ini dibedakan menjadi dua kategori gitu, sebagai prosa atau puisi, drama, novel, cerita pendek. Nah, dianggap sebagai prosa. Nah, sedangkan karya seni yang merdu atau berirama yang dianggap sebagai puisi gitu. Nah, kita itu melihat literatur bahasa Inggris gitu, diakumulasi karya itu agak besar gitu, karena tujuan untuk mempelajari terutama itu dalam membedakan karakteristik khusus dari karya itu di menjadi periode yang berbeda seperti periode Agustus, periode Victoria, periode romantis atau periode abad pertengahan, atau gambaran keseluruhan dari dua istilah tersebut gitu, menyoroti bahwa literatur atau melek huruf itu agak terpisah karena literasi itu lebih merupakan batu loncatan untuk menuju pemahaman sastra. Jadi literasi itu kayak merupakan batu loncatan menuju pemahaman sastra. Nah, apa sih perbedaan dari literasi dan literatur atau sastra gitu? Nah, literasi ini mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membaca, menulis, atau bahasa sampai batas gitu. Dan juga literasi itu dianggap sebagai indikator untuk indeks pembangunan manusia atau tingkat melek huruf di negara yang berkembang lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara maju. Nah, sastra ini juga merujuk pada karya seni yang ditulis dari suatu bahasa gitu. Nah, sastra ini juga dapat berupa prosa atau puisi atau jatuh di bawah genre yang berbeda-beda gitu. Untuk memahami sastra seseorang ya membutuhkan tingkat keterampilan lebih tinggi juga dalam bahasa sehari-hari. Atau literasi dengan
dianggap lebih langkah awal gitu untuk pemahaman sastra gitu. Nah, di sini juga banyak perbedaan literasi dan juga sastra. Literasi ini mengetahui perbedaan antara keaksaraan sastra dan bagus untuk semua orang gitu, karena orang-orang itu sering cenderung membingungkan gitu kata literasi dan juga sastra, secara bersamaan menganggap literasi dan sastra itu kayak satu padu gitu. Namun memang benar bahwa keaksaraan atau literasi itu memiliki hubungan yang sejati, namun bukan diasumsi sama gitu oleh mayoritas karena lebih eksplisit gitu. Karena keaksaraan itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis bahasa sampai batas. Nah, namun sastra ini terdiri dari karya seni bahasa. Ini sebagai berbagai genre lah gitu. Nah, di sini memperhatikan keaksaraan yang sangat penting untuk memahami literatur. Nah, banyak juga keaksaraan yang mengacu kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, pokoknya banyak banget perbedaannya. Sedangkan sastra ini ya karya tulis gitu ya, termasuk di berbagai genre puisi, drama, novel, cerpennya lebih mendalam gitu ke karya. Nah, sedangkan literasi itu lebih cangkupannya lebih luas lah menuju ke sastra gitu. Untuk literasi ini lebih ke pembelajaran, lebih awal pembelajaran. Setelah kita memahami literasi itu apa, kita terjun ke sastra. Dengan kita dengan kita ingin mendalami sastra, kita harus belajar literasi terlebih dahulu gitu. Untuk melek huruf, artinya itu literasi itu melek huruf gitu, mengacu kemampuan seseorang untuk membaca, menulis. Nah, sehingga kita sudah mampu untuk membaca, menulis atau menghitung, dan itu kan arti luasnya dalam literasi. Nah, kita langsung terjun ke literasi sastra. Literasi sastra ini ya dari berbagai genre kayak novel, puisi, cerpen gitu. Pokoknya itu perbedaannya. Kalian pasti bisa memahami dari perbedaan tersebut karena pokoknya kalian akan lebih mudah untuk memahami karena literasi itu mengacu pada kemampuan seseorang gitu untuk mencapai ke genre, ke sastra gitu. Oke, terima kasih atas waktunya, dan mungkin hanya sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan karena saya masih tahap belajar, kita saling sharing juga, saling belajar, saling diskusi, saling bertukar pikiran. Jika saya salah, maka kalian bisa membenahi atau bisa tanya atau bisa apa gitu, kita saling sharing pokoknya. Dan terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga kepada peserta yang sangat antusias dan juga sangat berpartisipasi terhadap seminar di komunitas Ukiran Kata Indonesia. Semoga seminar kali ini bermanfaat dan juga barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian mengerti terhadap materi fenomena literasi dan sastra yang dianggap sama gitu di kalangan milenial sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.